Pengembangan Jakarta International Halal Hub segera terwujud. Ini setelah PT Pelabuhan Indonesia II dan PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung sepakat membangun tempat transit produk halal pertama di Indonesia. Kepastian ini menyusul penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang penyusunan kajian kerjasama pembangunan dan pengoperasian Integrated Logistic Area di kawasan JIEP dalam gelaran World Islamic Economic Forum ke-12 di Jakarta, Selasa sore. Halal Hub merupakan transit area untuk produk-produk dari negara-negara non-Muslim dengan tujuan ke negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Keseluruhan Halal Hub nantinya adalah integrasi dari pelabuhan atau halal port, pergudangan atau halal zone, serta penerapan konsep logistik dan rantai pasok halal. Pelabuhan Tanjung Priok akan menjadi halal port, sementara kawasan industri Pulau Gadung sebagai halal zone dan industri kreatif. PT Pelindo II menandatangani dua kesepakatan dengan investor Malaysia dalam World Islamic Economic Forum ke-12. Kerjasama strategis tersebut meliputi pembangunan pelabuhan Cirebon dan juga halal hub. Analisasi untuk memulai di mana dulu tempat tersebut. Kami sudah punya di Tanjung Priok dan JIEP juga sudah punya di Pulau Gadung. Jadi ini bersifat aliansi strategis dengan dua belah pihak tersebut. Jadi semacam sinergi, aliansi. Kalau nanti ada logistik yang dikelola oleh kedua belah pihak ini, itu adalah logistik yang bersifat halal. Ini yang pertama. Indonesia akan segera memiliki Jakarta International Halal Hub. Apa keuntungan memiliki tempat transit produk halal bagi Indonesia? Kami akan berbincang dengan Direktur Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung. Sudah hadir di sana Ibu Sita Rosdiana. Kita langsung saja. Halo Ibu Sita, selamat sore. Menarik sekali bahwa sudah ditandatangani perjanjian antara Pelindo dan juga JIP ya, JIP atau bagaimana sebenarnya butir-butir poin-poin utama dalam perjanjian yang sudah ditandatangani tersebut? Sebetulnya kita seperti yang telah dikatakan oleh Pak Elvin, kita memang ingin membuat suatu ekosistem halal hub yang bisa memampukan produk-produk kita juga untuk mendapatkan value added dari global halal market. Jadi dari seluruh rantai pasok dan seluruh value chain atau rantai nilai, mulai dari halal port, kemudian halal zone, yang tentu saja bukan hanya warehouse-nya saja, di situ juga ada supporting infrastructure yang akan bisa memampukan produk-produk halal itu untuk memasuki pasar global halal. Dan juga nanti akan ada, kita inginkan akan ada juga logistik halal serta halal distribution. Ya, Ibu Sita, Anda sudah menyebut ada value added. Sebesar apa sesungguhnya nilai tambah yang bisa didapatkan dengan adanya halal hub? Utamanya pasti saya bertanya terhadap bagi Indonesia, bagi industri dalam negeri. Ya, seperti halnya dalam WIF ini sudah dikatakan bahwa pasar halal ini akan semakin besar karena halal ini tidak hanya dikonsumsi oleh muslim saja, tetapi ini juga menjadi suatu hal yang healthy, sesuatu hal yang kalau bahasa Arabnya thayyibah. Jadi semakin besar pasar halal kita ini. Hanya saja memang kita sebagai produsen yang mungkin saja mempunyai potensi besar untuk mensuplai pasar global halal yang pusatnya adalah sekarang di MENA, Middle East and Arab, dan juga sebetulnya ada juga di Eropa dan Amerika, sekarang ada juga Korea dan Jepang. Nah, ini yang ingin kita kita mampukan produk-produk kita untuk masuk ke sana. Dan di sisi lain, bangsa Indonesia juga bisa mendapatkan produk-produk halal yang memang diperlukan dari luar itu dengan kualitas yang baik dan harga yang baik pula. Ibu Sita, produk-produk apa saja yang bisa ataupun juga nanti akan bisa transit di halal hub di Jakarta tersebut? Sebetulnya kalau kita ngomong produk halal, itu adalah halal lifestyle. Sekarang yang banyak dikenal baru dua, yaitu F&B, Food and Beverage, dan juga Islamic Finance. Sebetulnya halal lifestyle itu juga menyangkut
halal tourism, kemudian pharmaceutical and kosmetik, dan juga yang menjadi kekuatan dari bangsa kita atau produsen kita itu adalah halal atau ethical atau modest fashion. Nah, itu yang nantinya kita inginkan bisa menggunakan infrastruktur halal hub. Tentunya pada awalnya kita juga yang pertama kali bisa menggunakan adalah F&B. Oke, Ibu Sita, apakah halal hub tersebut hanya sebagai lokasi yang disediakan oleh pengelola untuk transit, atau ada tim yang memang dibentuk sendiri untuk mencek dan recheck? Benarkah mereka produk yang halal, atau misalnya melalui proses yang memang juga sesuai dengan yang mendapatkan label halal tersebut? Tentu saja, Mbak. Sebetulnya sudah ada Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Nah, di sana disebutkan nanti tahun 2017 produk-produk yang memang itu halal harus dilabelin halal, dan tentunya akan ada badan yang menjadi pengawas produk halal ini. Dan akan ada banyak laboratory, dan tentunya kita harapkan laboratorium itu bertaraf internasional, sehingga sertifikasi itu bisa dilakukan di Jakarta, namun barangnya bisa diterima misalnya di Italia atau di Korea atau di Jepang, sehingga di dalam halal zone itu sendiri juga dilengkapi dengan infrastruktur antara lain laboratorium, training center, dan juga inkubator, sehingga perusahaan-perusahaan yang ingin mensertifikatkan produk maupun jasanya bisa belajar dulu atau dilakukan training dulu. Nah, itu yang akan menjadi kekuatan kita, Mbak. Oke, Mbak Zita, bahwa kita tahu pasti membutuhkan lokasi. Tepatnya di mana lokasi halal hub di Jakarta nanti ini akan ditempatkan, dan berapa investasi yang harus digelontorkan? Kalau halal portnya udah jelas ya, itu ada di Tanjung Priok, dan untuk halal zone akan berada di Pulau Gadung atau Rawamangun. Tempatnya tidak jauh dan very accessible. Karena apa? Dia hanya 5 km dari tol dalam kota, dan dari Tanjung Priok dia hanya 10 km. Di sana sudah kami siapkan untuk segera di-redevelop atau dilakukan pembangunan untuk lebih bernilai untuk halal zone ini. Investasinya, Mbak Zita, berapa total yang dibutuhkan? Investasinya kami sudah menghitung secara kasar. Namun demikian, kita masih akan menghitung yang lebih detail lagi, karena akan ada faktor-faktor yang kita perlukan expert untuk menghitungnya. Jadi, ya perkiraannya kita ingin membangun sekitar dengan lokasi 10 hektar, ya seperti itu. Nanti kita bisa sampaikan setelah kita mendapatkan informasi yang lebih detail dan akurat dari expert mengenai halal ini. Mbak Zita, sudah mulai beroperasikah halal hub Jakarta untuk tahun depan? Mbak Zita, Anda bisa mendengar saya? Sudah mulai beroperasikah Jakarta halal hub untuk tahun depan? Baik. Mbak Zita, baik. Seperti kita mengalami kendala teknis, Sita Rosdiana, Direktur Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business sore hari ini. Dan selanjutnya,